Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Gus Ib dimanapun berada, kali ini kita lanjutkan bagian yang kedua, bagaimana iblis bermusuhan dengan manusia. Dan apa selanjutnya yang diminta oleh iblis kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana termaktub di dalam surat Al-A'raf. Iblis meminta kepada Allah, qala anzirni ila yaumi yub'atsun. Ya Allah, tangguhkanlah umur kami, panjangkanlah umur kami sampai kepada hari pembalasan kelak, sampai kepada hari kebangkitan kelak. Iblis ini akhirnya meminta umurnya supaya dipanjangkan, supaya sampai hari kiamat iblis tidak akan pernah mati. Kemudian oleh Allah Subhanahu wa taala pengajuan ini dikabulkan oleh Allah. Ya sudah, saya panjangkan umur kamu, saya tangguhkan usia kamu sampai hari pembangkitan. Maka luar biasa kalau iblis itu diberikan umur panjang, karena iblis pula berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah agar umurnya dipanjangkan. Dan iblis meminta izin setelah iblis dikutuk oleh Allah. Iblis meminta izin kepada Allah supaya untuk menghalangi umat manusia yang ingin menempuh jalan yang benar, akan mereka halangi dan akan mereka berpalingkan jalannya agar tidak bisa menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu pun masih termaktub di dalam surat Al-A'raf. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa an khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau tidak akan pernah melihat orang-orang dari kalangan manusia banyak bersyukur kepada engkau. Nah, disinilah iblis memulai aksinya. Dari surga sudah mulai menggoda Nabi Adam. Kemudian ketika Nabi Adam turun ke bumi, diikuti pula oleh iblis. Nabi Adam diterima tobatnya, namun iblis tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai kapanpun iblis ini akan terus mepet, terus mendekati, terus mengelilingi umat manusia. Bahkan kata iblis, summa la'atiyannahum baini aydihim, akan aku halangi mereka dari depan, akan aku halangi mereka dari belakang, akan aku halangi mereka dari kanan dan arah kirinya. Dan di dalam tafsir Ibnu Katsir pun, malaikat bertanya kepada Allah, ya Allah, kalau iblis diizinkan datang di depan, di belakang, di kanan dan di kiri, bagaimana ada manusia yang bisa beribadah kepada engkau? Kemudian dijawab oleh Allah, ada dua arah yang tidak tersentuh oleh iblis. Apa itu ya Allah? Yang pertama adalah dari arah atas dan dari arah bawah. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa simbol arah atas adalah mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Mereka tidak akan pernah tersentuh oleh bisikan-bisikan iblis, karena benteng mereka sangat kuat. Di dalam diri mereka yang ada hanyalah tujuannya adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika iblis membisiki dengan hal-hal rayuan yang lain, tidak akan pernah masuk ke dalam dirinya. Kemudian yang kedua adalah arah di bawahnya. Itu simbol bahwa ketawaduan, kerendahan hati, tidak jumawa, tidak ujub, tidak sombong, itu adalah kunci yang kedua agar kita tetap berada di dalam lingkaran perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebab iblis tidak akan bisa mendobrak pintu gerbang bagi orang-orang yang tawadu. Iblis sendiri memiliki sifat sombong. Iblis sendiri memiliki sifat bangga diri. Ketika orang tidak membuka celah kesombongannya dengan tawadu, maka iblis akan sulit menggoda dirinya, bahkan tertutup hati
orang tersebut dari celah-celah iblis untuk menggodanya. Maka atas adalah simbol dari keikhlasan dan bawah adalah simbol dari ketawaduan. Orang yang ikhlas akan sulit dibisiki oleh iblis. Orang yang tawadu akan sulit didobrak pintu-pintu celahnya untuk digoda oleh iblis. Maka kelanjutannya, ternyata iblis ini setelah menggoda Nabi Adam di surga, iblis terus mengikuti ke bumi ini. Bukan hanya Nabi Adam yang menjadi target dendamnya, tapi juga anak keturunannya. Sampai iblis diberikan umur panjang, diberikan kekuasaan, keleluasaan oleh Allah untuk menggoda manusia, dan sebagai instrumen, sebagai alat, mana manusia yang mukhlis dan mana manusia yang tawadhu. Disitulah peran iblis dimainkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyaring orang-orang yang benar-benar menuju kepada Allah dan orang-orang yang berpaling kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apakah iblis pernah ingin bertobat kepada Allah? Nabi Adam kan bertobat setelah diturunkan dari surga ke bumi. Kemudian Nabi Adam selama bertahun-tahun, Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin. Nabi Adam mengaku bahwa dirinya telah berdolim kepada diri pribadinya, sehingga melakukan kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun taubatnya Nabi Adam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi apakah iblis pernah mencoba ingin bertobat kepada Allah? Saksikan nanti di part yang ketiga, iblis versus manusia. Tetap setia dan tetap simak terus video-videonya. Insya Allah kami akan berbagi cerita di part ketiga, apakah iblis pernah ingin bertobat dan seperti apa tobatnya iblis di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.